Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sakinah dan kedua teman saya Muhammad Mahir dan Marini. Kami dari kelas 05 SMJ 06 ingin memenuhi tugas dari Bapak Mutawali sebagai dosen penganggaran atau budgeting, dan kami di sini ingin mempresentasikan tentang anggaran tenaga kerja. Berikut penjelasannya. Anggaran tenaga kerja adalah suatu rencana anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah jam kerja karyawan dan tenaga kerja untuk satu periode maupun periode selanjutnya. Merupakan proses pembuatan rencana kerja dalam jangka waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan moneter dan satuan kuantitatif orang lain. Penyusunan anggaran ini sering disebut sebagai perencanaan atau planning. Tenaga kerja terbagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Untuk tenaga kerja langsung dikhususkan hanya pekerja di pengolahan atau pemproduksian yang memproses barang, di mana pengeluaran yang dikeluarkan dibebankan terhadap beban produksi atau output yang diproduksi. Untuk tenaga kerja tidak langsung mengacu pada karyawan yang mengerjakan tugas yang berkontribusi pada kinerja perusahaan di luar menghasilkan produk dan layanan. Tenaga kerja terbagi menjadi dua, yaitu pekerja langsung dan pekerja tidak langsung. Untuk pekerja langsung memiliki sifat seperti ongkos yang dikeluarkan bagi pekerja ini dibebankan langsung terhadap aktivitas pemproduksi. Yang kedua, golongan pengeluaran bagi pekerja ini adalah pengeluaran variabel. Dan yang ketiga, lazimnya pekerja ini disebut sebagai golongan pekerja yang pekerjaannya berkaitan erat dengan output yang dihasilkan. Untuk pekerja tidak langsung memiliki kriteria seperti ongkos yang dikeluarkan bagi pekerja tak langsung tidak berhubungan dengan aktivitas pemproduksian. Pengeluaran bagi pekerja golongan ini adalah pengeluaran semi variabel, yang artinya pengeluaran yang dibayarkan menimbulkan penambahan tetapi tak sebanding terhadap tingkat pergeseran aktivitas pemproduksian. Dan yang ketiga, lokasi beraktivitas golongan pekerja ini tidak selalu dalam ruangan atau di dalam kantor, tetapi juga di luar kantor ataupun di lapangan. Selanjutnya, biaya overhead pabrik. Penggolongan tenaga kerja berbeda di kalangan perusahaan, maka dari itu perbedaannya terletak di pembebanan overhead pabrik. Tenaga kerja yang dianggap sebagai bagian dari overhead pabrik yaitu adalah gaji manajer, tenaga kerja tidak langsung atau upah, tukang satpu atau OB, satpam, operator truk forklift, waktu pengerjaan ulang, waktu premi lembur, waktu yang tidak terpakai, dan tunjangan khusus. Berikut saya akan menjelaskan tentang premi lembur. Premi lembur biasanya dianggap sebagai bagian dari overhead. Jika seorang teknisi, saya ambil contoh Bapak Gunawan, mendapat 12.000 tiap jam bekerja biasa dan overtime dibayarkan 1,5 kali gaji, maka lemburnya menjadi 6.000 per jam. Apabila Bapak Gunawan bekerja 40 jam dengan 4 jam overtime dalam seminggu, maka penghasilan kotornya akan dikelompokkan sebagai berikut. Untuk pekerja langsung, overtime 44 jam dikali 12.000 sama dengan 528.000. Dengan jumlah penghasilan 4 jam dikali 6.000 sama dengan 24.000. Lalu kita jumlah 528.000 ditambah 24.000, hasilnya 550. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Marini, NIM saya 1910105086. Di sini saya akan menjelaskan slide 8 sampai slide 14. Yang pertama, biaya khusus karyawan pabrik. Bagi sebagian besar perusahaan, biaya ini dikelompokkan sebagai biaya overhead pabrik. Misalnya, seorang pekerja langsung seperti operator mesin bor yang gajinya dihitung atas dasar tarif tetap per jamnya Rp12.000, dapat menikmati tunjangan khusus karyawan sebesar katakanlah Rp2.000 per jamnya. Kebanyakan perusahaan cenderung menggolongkan yang Rp12.000 sebagai biaya tenaga kerja langsung, sedangkan yang Rp2.000 sebagai overhead pabrik. Akan tetapi, pada sebagian besar perusahaan, tunjangan khusus yang dikaitkan dengan pekerja langsung dibebankan sebagai beban tambahan, di mana perusahaan-perusahaan ini akan menggolongkan secara keseluruhan sebesar Rp14.000 itu sebagai tenaga kerja langsung.
Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran pekerja. 1. Keperluan pekerja. 2. Rekrutmen kerja, training pekerja, spesialisasi pekerja, dan gaji dan upah. 1 lagi, mengawasi pekerja. Persiapan menyusun anggaran tenaga kerja. Persiapan membuat anggaran tenaga kerja penting ditetapkan di awal. Pemakaian satuan utama yang dipakai saat menghitungnya seringkali dijumpai di lapangan, yaitu satuan hitung berdasarkan jam kerja, langsung dan beban pekerja langsung. Ketika membuat anggaran, dipersiapkan di awal sebuah manning table. Manning table ini adalah list kebutuhan pekerja yang menerangkan 1. Spesialis pekerja yang diinginkan untuk dapat dipakai dalam proses produksi yang sudah direncanakan. Banyaknya golongan pekerja di beberapa tahapan pekerjaan yang dilaksanakan oleh perusahaan. Bagian-bagian atau departemen-departemen yang membutuhkan tenaga kerja dengan kriteria-kriteria yang sesuai rencana. Penyusunan anggaran tenaga kerja. Penyusunan anggaran tenaga kerja secara teknis dapat dipisahkan ke dalam 2 bentuk, yaitu yang 1, anggaran jam kerja langsung. Anggaran jam kerja langsung adalah waktu rata-rata dalam jam yang dibutuhkan buruh produksi untuk menyiapkan 1 unit produk. Standar jam kerja langsung tidak hanya diperlukan bagi penyiapan anggaran, tetapi juga bermanfaat bagi kontrol sehingga efisiensi dapat dipertinggi. Anggaran tenaga kerja langsung merupakan bagian dari anggaran tenaga kerja yang secara terperinci akan memuat, yaitu jenis barang yang dihasilkan, jumlah barang yang diproduksi, bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi, jumlah jam buruh langsung untuk setiap jenis barang, atau waktu kapan produksi barang dimulai. Ada 4 pendekatan yang dapat digunakan dalam perencanaan. Standar waktu tenaga kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, studi waktu dan gerakan. Studi waktu dan gerakan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya tentang waktu, tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menunjukkan tiap operasi tertentu. Kedua, biaya standar. Jika sistem akuntansi biaya standar digunakan, analisis yang seksama dari kebutuhan jam tenaga kerja langsung per unit produksi biasanya sudah dibuat. Yang ketiga, perkiraan langsung oleh penyelia. Dalam membuat perkiraan, manajer harus mendasarkan pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mahir dari kelompok 8. Saya akan meneruskan presentasi dari Marini dan Putri Sakinah. Manfaat anggaran tenaga kerja
dibagi menjadi 4. Yang pertama, anggaran tenaga kerja secara lebih efisien. Yang kedua, pengeluaran atau biaya tenaga kerja dapat diatur oleh lebih efisien. Yang ketiga, harga pokok barang dapat dihitung lebih cepat. Yang keempat, alat pengawasan biaya tenaga kerja. Adapun informasi yang dibutuhkan dalam anggaran jam tenaga kerja langsung dibagi menjadi 5. Yang pertama, beberapa hal yang dibutuhkan dalam anggaran tenaga kerja langsung. Yang kedua, jenis barang yang dihasilkan perusahaan. Yang ketiga, bagian-bagian yang turut dalam proses produksi. Yang keempat, standar jam buruh langsung atau tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk pembuatan satu unit produk jadi. Yang kelima, waktu produksi barang atau bulanan atau kuartal. Sedangkan informasi untuk anggaran biaya tenaga kerja langsung itu ada 6. Yang pertama, beberapa hal yang dibutuhkan untuk anggaran tenaga kerja langsung. Yang kedua, jumlah barang yang diproduksi. Yang ketiga, standar jam buruh langsung tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk pembuatan satu unit produk jadi. Yang keempat, tingkat upah rata-rata per jam tenaga kerja langsung. Yang kelima, jenis barang yang dihasilkan perusahaan. Yang keenam, waktu produksi barang atau bulanan atau kuartal. Fungsi pengawasan dan perencanaan dari anggaran tenaga kerja. Yang pertama, terhadap para buruh, sehingga mereka dapat bekerja secara stabil sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Penyusunan secara baik dari anggaran tenaga kerja dapat mendatangkan beberapa manfaat bagi perusahaan. Yang kedua, penggunaan tenaga kerja secara lebih efisien karena rencana yang matang. Yang ketiga, pengeluaran atau biaya tenaga kerja dapat direncanakan dan diatur secara lebih efisien. 4. Harga pokok barang dapat dihitung secara tepat. Dipakai sebagai alat pengawasan biaya tenaga kerja. Kesimpulannya, yang pertama, tenaga kerja langsung adalah sumber daya manusia di mana keahlian dan keterampilannya berperan langsung dalam konversi bahan menjadi produk atau penyerahan jasa kepada konsumen. Yang kedua, anggaran tenaga kerja adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja langsung untuk periode yang akan datang. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran tenaga kerja, kebutuhan tenaga kerja, penarikan tenaga kerja, latihan tenaga kerja, evaluasi atau spesifikasi pekerjaan bagi tenaga kerja, gaji, dan upah pengawasan tenaga kerja. Demikianlah presentasi kelompok 8 kami yang telah dibacakan oleh Marini, Putri Sakinah, dan Muhammad Mahir. Sekian presentasi dari kami, semoga materi yang kami sampaikan ini tersampaikan dengan baik dan diterima oleh kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.